Baik, rekan-rekan sekalian, kali ini saya mau menjelaskan terkait prosedur atau tata cara yang benar dalam melakukan eksekusi kendaraan yang dilakukan oleh pihak leasing atau pihak pembiayaan ketika ada debitur yang lalai atau ada debitur yang mengalami keterlambatan dalam melakukan pembayaran. Jadi hal ini saya perlu menjelaskan karena banyak sekali masyarakat yang belum memahami terkait prosedur dan tata cara eksekusi kendaraan yang benar sesuai dengan undang-undang. Oleh karena itu, dengan video ini saya berharap bisa memberikan edukasi untuk masyarakat sekalian. Jadi begini rekan-rekan, mengenai hal tersebut, maka yang pertama adalah berbicara mengenai perjanjian. Maka tunduk pada pasal 1320 dan 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dan biasanya kredit kendaraan bermotor ataupun mobil biasanya setelah perjanjian diletakkan akta fidusia oleh notaris yang bersangkutan, maka dokumen perjanjian dan akta fidusia harus juga diserahkan kepada debitur atau nasabah, sehingga mereka bisa tahu hak dan kewajiban yang harus mereka lakukan. Bahwa terkait tata cara eksekusi juga harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Tetapi apabila debitur sebagai pemegang kendaraan menolak untuk menyerahkan kendaraannya, maka kreditur tidak bisa seketika itu juga langsung mengeksekusi atau mengambil kendaraan tersebut, karena berdasarkan ketentuan undang-undang, prosedur eksekusi itu harus melalui permohonan di pengadilan negeri setempat, kemudian putusan pengadilan tersebut yang kemudian digunakan untuk melakukan eksekusi oleh leasing. Jadi rekan-rekan, sebelumnya ada aturan yang mengatur di Undang-Undang Fidusia yang menyatakan begini: jika nasabah tidak bisa bayar atau nunggak, maka leasing boleh menarik kendaraan itu kalau mereka memiliki sertifikat fidusia. Jadi mereka bisa langsung mengeksekusi sendiri. Itulah yang terjadi selama ini. Nah, hal inilah yang sebelumnya diatur di dalam pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, yang menyebutkan bahwa sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Nah, pasal inilah yang selalu atau sering digunakan oleh pihak-pihak leasing sebagai dalil untuk melakukan penarikan atau eksekusi kendaraan nasabah. Namun
Mahkamah Konstitusi pada bulan Januari tahun 2019 itu mengeluarkan putusan tentang ini yang merubah penafsiran Undang-Undang Fidusia. Jadi menurut Mahkamah Konstitusi, meskipun nasabah tidak bisa bayar, leasing tidak boleh menarik kendaraan sesuka hati. Jadi putusan Mahkamah Konstitusi itu nomor 18 garing PUU garis datar Romawi 17 garing 2019. Nah, saya bacakan putusannya biar rekan-rekan bisa mengetahui putusan MK tersebut. Jadi ini saya bacakan. Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia sepanjang frasa kekuatan eksekutorial dan frasa sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Nah, itu rekan-rekan, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi ini merupakan putusan yang final, sehingga jika ada leasing yang melakukan penarikan hanya menggunakan surat kuasa atau menggunakan debt collector dengan menunjukkan surat kuasa, maka itu merupakan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan undang-undang. Yang harus dilakukan oleh leasing adalah melakukan permohonan di pengadilan negeri setempat, kemudian putusan pengadilan dan oleh penetapan putusan pengadilan tersebut yang kemudian digunakan oleh leasing untuk melakukan eksekusi. Nah, dan apabila terjadi pengambilan kendaraan secara paksa yang dilakukan oleh leasing dengan menggunakan debt collector, maka ada dua cara yang harus rekan-rekan lakukan. Adalah yang pertama, kita bisa melaporkan ke polisi petugas yang melakukan penarikan atau debt collector atau petugas penagih yang pada saat itu melakukan penarikan kendaraan. Kita melaporkan dengan perampasan, yaitu pasal perampasan pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 368 tersebut yang menjelaskan bahwa, saya bacakan, barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri, kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu membuat utang atau menghapus piutang, dihukum karena memeras dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 tahun. Jadi itu kalau terjadi pengambilan kendaraan secara paksa oleh debt collector, maka laporkan perampasan. Karena tata cara eksekusi atau penarikan kendaraan itu harus diserahkan secara sukarela oleh debitur, baru leasing bisa mengambil. Tapi kalau debitur, saya tegaskan lagi bahwa kalau debitur menolak untuk menyerahkan kendaraan, maka prosedur yang harus dilalui adalah melakukan permohonan di pengadilan negeri setempat. Nah, cara yang kedua adalah kita bisa mengajukan gugatan secara perdata, yaitu gugatan perbuatan melawan hukum. Karena dalam hal ini
pihak leasing atau pembiayaan telah melakukan perbuatan hukum dengan menyuruh orang untuk menarik kendaraan tidak sesuai dengan undang-undang. Jadi kita bisa gugat ke pengadilan dengan meminta ganti rugi. Jadi jangan kita diam saja, rekan-rekan. Jadi kalau terjadi hal seperti ini jangan diam saja. Oleh karena itu, kesimpulannya bahwa jika nasabah gagal bayar atau nunggak atau sudah tidak mampu bayar, leasing tidak boleh melakukan eksekusi kendaraan sesuka hatinya, karena ada prosedur hukum yang harus dilalui, yaitu leasing melakukan permohonan eksekusi melalui pengadilan negeri setempat. Semoga video ini bermanfaat untuk kita sekalian. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Terima kasih.